Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pasti sudah tidak asing lagi dengan unsur nitrogen atau N, bukan? Unsur ini sangat penting bagi pertanian, terutama saat musim tanam tiba. Salah satu pupuk nitrogen yang paling terkenal adalah urea, yang sering menjadi andalan para petani. Tapi tahukah sahabat, selain urea, masih banyak jenis pupuk nitrogen lainnya yang bisa kita gunakan. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas berbagai bentuk pupuk nitrogen dan perbedaannya. Kita akan mengenal lebih dalam tentang nitrogen urea, nitrogen nitrat, dan nitrogen amonium. Yuk kita pelajari bagaimana masing-masing bentuk nitrogen ini bekerja, dan mana yang paling cocok untuk tanaman kita. Jangan lewatkan informasi berharga ini, karena memahami perbedaan pupuk nitrogen bisa membuat tanaman kita tumbuh lebih optimal. Urea memang sumber unsur nitrogen yang paling populer. Namun, kekinian banyak sahabat petani yang mulai sadar tidak semua tanaman wajib diberi urea sebagai penyedia unsur N. Masih ada banyak jenis pupuk yang mengandung unsur N selain urea. Mari kita simak dalam video kali ini. Nitrogen adalah unsur yang istimewa. Keberadaannya konon menempati urutan ke-7 yang terdapat di galaksi Bima Sakti dan berlimpah juga di bumi. Nitrogen dalam bentuk N2 membentuk sekitar 78% atmosfer bumi. Pemanfaatan nitrogen dalam berbagai keperluan sangatlah beragam. Di antaranya untuk pupuk, pestisida, industri pangan, industri polimer, bahkan hingga industri militer sebagai amunisi dan bahan peledak. Meskipun keberadaan nitrogen di udara sangat berlimpah, tanaman tidak bisa begitu saja menyerap dan memanfaatkannya secara langsung. Agar dapat dimanfaatkan tanaman, nitrogen harus diubah bentuknya terlebih dahulu menjadi bentuk senyawa yang kompatibel atau selaras dengan sistem metabolisme tanaman. Bentuk nitrogen yang kompatibel dengan kebutuhan tanaman inilah yang tergantung dalam pupuk. Ibaratnya seperti makanan, nitrogen adalah sayuran mentah yang belum siap dikonsumsi. Maka harus dimasak dulu dengan menambahkan bumbu-bumbu tertentu. Pupuk nitrogen lazimnya diberikan dalam 3 bentuk, yaitu urea, senyawa nitrat, dan amonium. Kesemuanya bisa diserap tanaman, tapi hanya nitrat dan amonium yang dimanfaatkan secara langsung oleh tanaman. Sedangkan urea meski bisa terserap di dalam jaringan tanaman, tidak akan memberikan manfaat sebelum diubah menjadi senyawa nitrat atau amonium. Proses pengubahan urea menjadi amonium maupun nitrat di dalam tubuh tanaman memerlukan bentuk enzim-enzim yang terdapat secara alami dalam jaringan tubuh tanaman. Contohnya enzim urease yang menghidrolisis urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Pengubahan urea menjadi amonium juga bisa berlangsung dalam tanah dengan bantuan mikroba tanah maupun oleh pengaruh pH dan kadar oksigen pada tanah. Pada tanah yang tergenang air dan minim oksigen atau anaerob, misalnya pada lahan-lahan sawah, urea akan bertransformasi menjadi amonium. Sedangkan pada lahan yang kaya oksigen dengan aerasi yang cukup atau aerob, di mana mikroorganisme nitrifikasi seperti Nitrosomonas dan Nitrobakter berkembang baik, urea akan diubah menjadi bentuk nitrat. Nitrogen urea. Pada masa lampau, para petani di dataran Eropa dan Asia Barat telah terbiasa menggunakan air kencing atau urin hewan ternak untuk menyuburkan ladang-ladang mereka. Kendala yang dihadapi saat itu adalah jumlah urin yang dihasilkan oleh ternak tidak mencukupi untuk memupuk lahan pertanian yang makin hari semakin luas.
Pada tahun 1773, seorang alkemis Prancis bernama Hilaire Rolle berhasil menemukan cara mensintesis urin tiruan yang mengandung nitrogen organik dengan cara mereaksikan unsur-unsur anorganik. Urin tiruan inilah yang kemudian disebut dengan urea. Saat ini, urea telah banyak diproduksi dalam skala industri oleh beberapa negara, dan Indonesia merupakan produsen pupuk urea terbesar di Asia Tenggara. Selain digunakan secara langsung sebagai pupuk tunggal, urea juga digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan pupuk majemuk, NPK, dan UAN atau urea amonium nitrat. Karakteristik pupuk urea diantaranya, rumus kimianya disebut NH2CONH2 atau NH22CO atau CON2H4. Berbentuk pril atau butiran kristal putih, mengandung 46 nitrogen. Bersifat higroskopis atau mudah menarik air, mudah larut dalam air, mudah diserap tanaman, selanjutnya dikatalisasi menjadi amonium atau nitrat sehingga bisa termanfaatkan oleh sel-sel tanaman. Nitrogen nitrat. Nitrat merupakan bentuk nitrogen yang bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman tanpa melalui proses pengubahan bentuk lagi. Nitrat bisa terbentuk secara alami di udara maupun di dalam tanah. Di udara, nitrat terbentuk dari fiksasi nitrogen oleh petir, di mana energi listrik yang dihasilkan oleh petir memecah ikatan N2 kemudian direaksikan dengan oksigen atau O2 menjadi asam nitrat atau HNO3. Inilah sebabnya mengapa di wilayah-wilayah yang sering terjadi petir menjadi subur. Di tanah, nitrat alami merupakan hasil sekresi dari bakteri nitrifikasi. Bakteri Nitrosomonas menambat gas amonia menjadi nitrit atau NO2, dilanjutkan oleh bakteri Nitrobakter menjadi nitrat atau NO3. Proses ini disebut nitrifikasi. Pupuk nitrat tersedia dalam berbagai bentuk berupa pupuk majemuk, diantaranya potasium atau kalium nitrat, disebut juga KNO3, kalsium nitrat atau CaNO3-2, dan kalsium amonium nitrat atau disebut CaN. Selain itu, kandungan nitrat juga terdapat pada pupuk NPK granular dengan berbagai variasi yang tersedia di pasaran. Karakteristik pupuk nitrat antara lain bersifat mobile atau mudah bergerak di tanah sehingga mudah tercuci oleh air, merupakan anion atau muatan negatif, umumnya berbentuk butiran atau pril atau granular, dan ada pula berbentuk kristal. Sangat mudah larut dalam air pada tanah atau lahan, mudah dan cepat diserap oleh tanaman, menyebabkan keasaman pada tanah meningkat. Bersifat higroskopis, aplikasi pada daun pada cuaca panas berisiko menyebabkan plasmolisis. Pemberian nitrat berlebihan akan menyebabkan tanaman terlalu sukulen atau mudah terdampak cuaca dan penyakit, serta pecah sel. Efek pupuk nitrat pada tanaman berupa pertumbuhan tanaman secara vertikal atau memanjang. Oleh karenanya, tanaman yang diberi nitrat melebihi kebutuhan akan menjadi lebih vigor, kandungan air tinggi, mudah patah atau rebah. Pemberian nitrat yang berlebih juga berdampak pada dinding sel tanaman yang menjadi tipis sehingga tanaman mudah terserang hama dan patogen, tidak tahan cuaca panas, serta menyebabkan absisi atau kerontokan bunga dan buah. Sedangkan keunggulan pupuk nitrat diantaranya cocok digunakan pada fase vegetatif, bisa berfungsi sebagai starter pertumbuhan atau pendorong pertumbuhan saat terjadi stagnasi. Pupuk nitrat tidak cocok diberikan pada tanaman yang menghasilkan minyak atau atsiri, serta pada tanaman-tanaman pembentuk anakan seperti padi dan bawang merah. Nitrogen amonium. Selain nitrat, bentuk nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman adalah amonium atau NH4.
Amonium terbentuk pada tanah atau lahan yang anaerobik atau minim oksigen, misalnya pada lahan yang tergenang air seperti sawah dan lahan yang cenderung masam yang banyak terdapat ion hidrogen. Amonium juga banyak terbentuk pada lahan-lahan yang kaya bahan organik yang telah mengalami dekomposisi. Berbeda dengan nitrat, terbentuknya amonium tidak terlalu melibatkan mikroorganisme. Cukup dengan keberadaan ion-ion hidrogen yang biasanya terbentuk pada proses fermentasi. Pupuk buatan yang mengandung amonium, diantaranya amonium sulfat atau ZA, monoamonium fosfat atau MAP, diamonium fosfat atau DAP, dan beberapa pupuk majemuk NPK. Karakteristik pupuk nitrat antara lain mudah terdegradasi menjadi gas amonia. Mobilitasnya lebih rendah dibanding nitrat. Merupakan kation atau bermuatan positif. Mudah larut dalam air, lebih cocok untuk tanaman-tanaman monokotil atau biji berkeping satu. Sifat higroskopisnya lebih rendah daripada nitrat. Dari penjelasan di video sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ada 3 unsur nitrogen yang digunakan sebagai pupuk, yaitu nitrogen urea, nitrogen bentuk nitrat, dan nitrogen bentuk amonium. Yang kedua, nitrogen dalam bentuk urea dapat diserap tanaman, tetapi agar bisa dimanfaatkan oleh tanaman, harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk nitrat atau amonium. Yang ketiga, nitrat mudah tersedia pada lahan-lahan yang aerobik atau terdapat cukup oksigen. Amonium mudah tersedia pada lahan-lahan anaerobik, minim oksigen dan cukup hidrogen, misalnya pada lahan sawah. Yang keempat, nitrat cocok untuk tanaman-tanaman hortikultura dan tanaman berbiji keping 2 atau dikotil. Sedangkan amonium cocok untuk tanaman-tanaman berbiji keping 1 atau monokotil. Yang kelima, nitrat mudah hilang tercuci oleh aliran air, sedangkan amonium mudah hilang menjadi gas amonia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kita telah mempelajari berbagai bentuk pupuk nitrogen, mulai dari urea, nitrat, hingga amonium. Setiap bentuk nitrogen memiliki karakteristik dan manfaatnya masing-masing, dan memahami perbedaannya sangat penting untuk memastikan tanaman kita mendapatkan nutrisi yang tepat. Ingatlah, memilih pupuk yang sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi lahan kita adalah kunci untuk hasil panen yang maksimal. Jika sahabat punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita terus belajar dan bertani dengan cerdas. Selamat bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.